Pemirsa, serangan Iran ke Israel diklaim bisa memicu Perang Dunia Ketiga jika Israel membalas. Tapi akankah ada kemungkinan Israel membalas serangan Iran ini? Kita akan bahas selengkapnya dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Pak Hasibullah, selamat siang, Pak. Pak Hasibullah, selamat siang. Pak Hasibullah sudah bisa dengar dari studio. Pak Hasibullah, selamat siang. Saya tidak mendengar. Baik, sebentar. Halo. Pemirsa, sepertinya kita ada kendala sambungan telepon. Kita akan coba lagi sekali lagi. Pak Hasibullah, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Saya sudah mendengar dengan baik. Nah, Pak Hasibullah, kalau kita lihat ini kan ada serangan ya yang dilakukan Iran kepada Israel. Kalau kita pelajari lagi analisa, apa dampaknya nanti untuk di regional Timur Tengah? Apakah nanti bisa terjadi konflik berkepanjangan juga di sana, Pak Hasibullah? Ya, kalau serangan balik Iran ini tidak diimbangi dengan antisipasi yang cukup dari para pihak dan menjadi eskalasi lebih besar, maka ini tentu tidak akan menguntungkan bagi semua karena di Timur Tengah itu banyak negara-negara yang cukup rentan keadaannya, keadaan internalnya, keadaan ekonominya, keadaan politiknya. Dan tentu kalau ini berkelanjutan maka bisa menimbulkan berbagai macam krisis lebih dalam lagi, tidak hanya berkaitan dengan politik tapi juga berkaitan dengan perekonomian, bahkan juga mungkin juga tentang kemanusiaan secara lebih mendalam. Mbak Cakra. Pak Hasibullah, kalau kita lihat dari pattern yang sebelumnya dilakukan Israel untuk merespons serangan yang diterima, kemudian sebelumnya Benyamin Netanyahu juga sempat mengatakan siapapun yang menyerang Israel maka akan diserang balik. Menurut Anda nanti apakah Israel akan melakukan serangan balik untuk serangan Iran sebelumnya ini, Pak Hasibullah? Ya, kalau kita amati perkembangan per detik ini ya, setelah beberapa jam dari serangan ini, yang pertama kita harus pahami bahwa memang serangan ini bersifat balasan dari Iran setelah Iran dipermalukan oleh serangan Israel terhadap konsulatnya di Syria. Dan dalam konteks itu saya melihat bahwa ini mungkin Iran sudah nggak bisa memalingkan muka lagi, sudah nggak bisa menutup mukanya lagi, karena itu dia melakukan serangan balik. Walaupun kalau dilihat dari data-data intelijen yang disampaikan sebelumnya, serangan yang dilakukan Iran tidak sebanyak yang diperkirakan. Ini beberapa data menyatakan hanya 110 sekian. Sumber yang beredar sebelumnya memperkirakan 400 sampai 500. Jadi saya melihat serangan Iran ini juga cukup terukur atau mungkin cukup terbatas, tidak kemudian lebih besar. Dan yang kedua, kalau kita lihat respon dari Israel dan negara-negara pendukungnya, sebenarnya yang pertama ini kan kebanyakan serangan ini kalau versinya Israel itu 90% lebih berhasil digagalkan dan bahkan digagalkan di luar wilayah Israel. Jadi ini menunjukkan adanya kinerja yang cukup efektif dari negara-negara yang selama ini bekerja sama dengan Israel baik secara terbuka ataupun tidak terbuka. Kenapa saya menggunakan diksi yang agak multitafsir, karena memang sampai detik ini itu masih menjadi tanda tanya dan tidak ada penjelasan siapa yang menjatuhkan serangan-serangan Iran ini yang sebagian besar itu. Walaupun lokasinya mungkin sebagian dijatuhkan di wilayahnya Yordania atau mungkin di wilayah Syria atau wilayah-wilayah lain, tapi tidak ada pernyataan yang lebih eksplisit tentang siapa yang melakukan aksi pencegahan atau penyegatan terhadap roket-roket yang diluncurkan oleh Iran ini. Dan yang kedua, saya melihat yang disampaikan secara eksplisit terutama juga oleh Amerika, bahwa Amerika menginginkan atau mengharamkan Israel tidak melakukan serangan balik. Ya. Jadi tidak melakukan serangan balik terhadap Iran, walaupun Iran berjanji kalau Israel melakukan serangan balik maka Iran akan melakukan serangan secara lebih kuat. Ini maknanya apa secara politik? Bahwa secara politik sebagaimana disampaikan oleh pejabat-pejabat tinggi Amerika selama ini, Amerika tidak menginginkan adanya eskalasi lebih lanjut di Timur Tengah, baik karena perang yang sudah meletus lebih dulu akibat Israel dengan Hamas, ataupun sekarang
dengan Iran, termasuk juga mungkin dengan milisi-milisi lain yang dikenal sebagai pro-Iran. Dan sejauh ini pejabat-pejabat resmi Israel tidak menyampaikan dalam tanda kutip pernyataan pembangkangan yang Baik, minimal kalau dilihat dari perkembangan perang dengan Gaza itu biasa dilakukan. Misalkan baik. Amerika sudah menyatakan garis merah bahwa jangan serang Rafah karena kalau itu dilakukan sangat mungkin bisa menimbulkan dampak Hmm, yang cukup serius termasuk terhadap kebijakan baik, politik baik. Amerika terhadap Oke, Israel. Pak Tapi Hasibullah. dalam konteks ini pernyataan dari Tel Aviv masih cukup terukur dan menunjukkan Baik. bahwa ini diharapkan tidak ada serangan minimal Nah, dalam Pak waktu Hasibullah, dekat, ini kan serangan balik. semua Begitu, Mbak. punya harapan tidak terjadi eskalasi konflik di sana. Tapi kalau seandainya nanti ada serangan balasan, menurut Anda apa dampaknya untuk sektor ekonomi kalau ada konflik antara Iran dan Israel ini tidak cepat usai? Ya, sudah pasti ini akan menimbulkan krisis lebih dalam lagi, lebih besar lagi terhadap perekonomian dunia karena bukan hanya perekonomian tapi juga perjalanan karena ini kan wilayah yang cukup vital bagi banyak negara di mana kita butuh menyeberangi udara-udara dari negara-negara yang ada di wilayah yang mungkin terkait dengan konflik ini. Nah, oleh karena itu tentu semua pihak harus melakukan kalkulasi secara rasional dan berupaya untuk meredam agar perang ini tidak semakin berlanjut karena kalau ini semakin berlanjut hampir bisa dipastikan akan berdampak terhadap situasi keamanan, perekonomian dan kondisi kehidupan global kita semua. Baik, terima kasih Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.